Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di materi baru kita, yaitu bab yang terakhir tentang buku fiksi dan non fiksi. Jadi kita akan mempelajari sebuah materi baru. Jadi kalian kemarin sudah membuat tugas di aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke, Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin kalian tidak paham dan kalian bertanya-tanya dari kemarin. Kita sudah pelajari ini dari kelas 7 dulu, yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi. Kita tahu bahwa secara umum ada dua jenis buku yang dilihat dari sumber pengembangan ide, yaitu buku fiksi yang disebut juga dengan rekaan dan non fiksi. Dan jenis-jenis dari kedua buku tersebut bisa kita lihat, misalnya kayak buku fiksi itu dia menyajikan kisah atau cerita berdasarkan kejadian yang tidak sebenarnya. Dan buku-buku cerita seperti cerita anak, dongeng, novel, dan juga cerita pendek atau cerpen, serta fabel dan juga komik tergolong sebagai buku fiksi. Di sisi lain, buku non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Buku-buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, atau laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan juga disertasi, termasuk juga jenis non-fiksi. Oke, kita masuk yang pertama, keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Baik buku fiksi maupun non-fiksi mengandung informasi yang bermanfaat bagi pembaca, yaitu menambah wawasan dalam berbagai hal. Yang pertama, informasi yang bersifat imajinatif maupun faktual dalam buku fiksi dan non-fiksi bermanfaat sebagai sarana hiburan atau media pengajaran yang dapat mencerahkan pikiran pembaca. Nah, itu. Dan juga dari sifatnya yang merupakan karya rekaan, informasi-informasi yang terkandung dalam buku fiksi itu merupakan hasil imajinasi yang itu untuk yang keragaman informasi dalam buku fiksi dan non fiksi. Kita masuk yang kedua, informasi buku melalui indeks. Nah, perbedaan buku fiksi dan non fiksi juga dapat dilihat dari susunan pembentuk buku. Ada istilah sinopsis dan indeks dalam buku-buku yang kita baca. Buku fiksi pada umumnya mempunyai sinopsis, begitu pula dengan buku non-fiksi yang menjelaskan secara singkat tentang isi buku. Bagian buku yang tidak ditemui dalam buku fiksi tetapi ada dalam buku non-fiksi. Nah, indeks ini terletak di halaman terakhir pada buku non-fiksi. Indeks buku memuat istilah seperti kata penting atau nama orang yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman istilah atau kata tersebut ditemukan. Melalui indeks buku, pembaca lebih mudah menemukan istilah atau kata-kata penting yang digunakan dalam buku tersebut. Setiap istilah atau kata penting dan juga nama orang dalam indeks buku diikuti dengan angka yang menunjukkan nomor halaman. Dengan demikian, pembaca akan mudah mencari dan menemukan istilah, kata penting, atau nama orang yang digunakan penulis dalam buku karyanya. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di buku paket kalian. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi meliputi yang pertama, cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan untuk unsur-unsur buku non-fiksi meliputi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, dan juga isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Jadi ini bisa kalian lihat di buku paket itu dari penjelasannya ya untuk setiap unsur buku fiksi dan juga unsur non fiksi. Kalau cover buku kita lihat pada buku, misalnya buku fiksi itu cover bukunya bagian depan itu ada judul bukunya apa dan juga tema dari buku tersebut apa, dan juga untuk rincian subbab bukunya kita lihat pada buku fiksi itu ada rincian subbab mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 dan sampai per akhir.
akhir. Dan juga di situ ada setiap judul subbab. Nah, judul subbab itu bagian paling depan ya, depan di bagian rincian subbab bukunya. Serta di situ ada tokoh dan penokohan. Nanti dijelaskan di situ ada tokoh dan penokohan dari setiap judul subbabnya tadi. Dan juga tema cerita. Tema ceritanya itu apa dari buku tersebut, dari buku fiksi tersebut. Serta bahasa yang digunakan itu seringkali biasanya itu bisa fiktif dan juga bahasa kiasan-kiasan, dan juga banyak memuat kayak majas-majas, hiperbol dan lain sebagainya. Serta penyajian alur ceritanya mulai dari cerita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu penyajian alur ceritanya. Nah, sedangkan untuk unsur-unsur buku non fiksi itu meliputi bagian cover buku, tadi sama aja kayak yang di buku fiksi. Cover buku bagian depan, rincian subbab buku, judul subbabnya, sama isi bukunya itu berbeda ya, isi buku fiksi dan buku non fiksi. Kalau buku fiksi itu dia menceritakan tentang hal-hal yang tidak nyata atau kejadian tidak nyata, tapi kalau untuk buku non fiksi dia menceritakan isinya hal-hal yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Dan juga cara penyajian isi bukunya juga, serta bahasa yang digunakan itu biasanya pakai bahasa baku. Sistematika penulisan juga termasuk ya. Di sini sistematika penulisannya mulai dari awal sampai akhir itu ada setiap sistematika penulisannya. Nah, itu untuk unsur buku fiksi dan non fiksi. Yang membedakan kedua unsur ini dari tokoh dan penokohan serta isi bukunya itu sangat-sangat berbeda. Itu kalian pahami ya. Selanjutnya boleh kalian pelajari di halaman selanjutnya di buku paket kalian, kita contoh-contoh yang lain. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih.